buat orang lain mungkin nggak toksik. Buat aku mungkin dia toksik, buat orang lain dia nggak toksik. Jadi emang bisa gitu. Prinsipnya adalah berdampak buruk bagi kesehatan mental atau emosional. Jadi prinsipnya kalau kita bicara, wah kok dia anggapnya toksik, kok ini nggak toksik, ya emang belum tentu. Toksiknya aku tuh sama dengan toksiknya mereka gitu ya. Jadi memang berbeda-beda. Tapi prinsipnya adalah bagaimana menyelamatkan dirimu bila kamu ada di situasi itu gitu. Apa kabar semuanya? Baik lagi dengan saya Dr. Santi, your psychiatrist, yang temenin kamu untuk belajar kesehatan mental dan bantu kamu untuk berpikir rasional. Malam hari ini kita akan bahas tentang reshuffle temen toksik. Aku janji buat bikin live ini, tapi 2 minggu Selasa tuh nggak pernah bisa ada schedule ya, karena di perjalanan terus. Jadi ini ceritanya bayar hutang dari janjiku yang belum sempet aku bayar gitu ya. Kita akan bahas reshuffle temen toksik gitu. Kok bingung? Saya bingung. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung ya. Malam hari ini kita akan bahas tentang reshuffle temen toksik gitu. Kenapa kita nge-reshuffle temen toksik? Ya namanya pertemanan kan, ada yang perlu dipertahankan, ada juga yang nggak perlu dipertahankan. Jadi nggak harus kita itu bertahan dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Disclaimer, dalam diskusi ini ya adalah diskusi yang bentuknya edutainment. Nah, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Jadi kita akan membahas satu informasi dengan sistem edutainment, edukasi yang dikemas dalam entertainment. Jadi kita seru-seruan bareng, kita diskusi bareng supaya penyampaian informasinya bisa ditangkap dengan lebih oke dan lebih baik, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi dengan nyaman dan mudah. Semua jawabanku di sesi ini tidak bisa menggantikan sesi konsultasi resmi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menganggap jawabanku nanti kok nggak empati, kok begini begitu, ya karena emang nggak bisa gantiin sesi-sesi konsultasi resmi. Kalau mau konsultasi kamu harus datang ke rumah sakit, atau kamu ke klinik, atau kamu ke apotek, atau kamu juga bisa melalui telekonsultasi gitu ya. So without further ado, malam hari ini kita akan bahas tentang temen toksik gitu ya. Jadi sebenarnya definisi temen toksik itu apa sih gitu kan, mesti ngerti ya. Jadi definisi teman toksik itu adalah teman yang memiliki perilaku atau sikap yang merugikan atau berpotensi merugikan gitu. Nah, berarti definisi toksik tuh buat satu sama orang lain tuh bisa beda, ya nggak? Buat aku mungkin teman ini toksik, buat orang lain mungkin nggak toksik. Buat aku mungkin dia toksik, buat orang lain dia nggak toksik. Jadi emang bisa gitu. Prinsipnya adalah berdampak buruk bagi kesehatan mental atau emosional. Jadi prinsipnya kalau kita bicara, wah kok dia anggapnya toksik, kok ini nggak toksik, ya emang belum tentu. Toksiknya aku tuh sama dengan toksiknya mereka gitu ya. Jadi memang berbeda-beda. Tapi prinsipnya adalah bagaimana menyelamatkan dirimu bila kamu ada di situasi itu gitu. Nah terus apa nih ciri-ciri teman-teman yang toksik itu apa aja? Ya contohnya yang pertama, yang paling sering ya kan, yang paling sering ini nih ya, jadi iri dengan kondisimu, iri dengan pencapaianmu, selalu cerita betapa nggak beruntungnya dia dibanding kamu, orang lain selalu sibuk dan selalu buruk di matanya dia gitu ya. Whining gitu, kesannya kayak kehidupannya dia itu selalu dibanding-bandingkan sama kamu gitu ya. Dan kayaknya kamu tuh lebih beruntung jauh dibandingkan dengan dia. Dan kayaknya hidupmu tuh enak banget dan dia itu menderita gitu ya. Hati-hati kalau misalnya temen ini mulai seperti itu sama kamu. Akhirnya kamu ngerasa jadi sering bersalah kan? Jadi ngerasa nggak enak tuh sama dia gitu. Itu bisa contoh teman yang toksik gitu ya. Jadi perhatikan betul-betul apakah memang kemudian keberadaan orang ini bikin kamu drain dan semakin ngerasa bersalah setiap harinya gitu ya. Kemudian bicara tentang ini, ada tipe temen itu yang obsesif posesif. Nah ini berbahaya juga gitu ya. Obsesif posesif. Jadi harus selalu tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Well, iya tentunya teman itu perlu tahu ya kita sedang melakukan apa. Tetapi bunyinya nggak harus. Kamu sebagai manusia mandiri, pribadi juga boleh punya privacy gitu ya. Atau bisa juga tidak suka melihat kamu yang punya teman lainnya. Nah ini nih, salah satu ciri-cirinya apa? Ketika kamu punya teman baru atau ketika kamu punya teman lain, dia tuh akan berusaha jelek-jelekin temanmu gitu. Oh jangan nih temanmu gini, temanmu gitu, temanmu gini, temanmu gitu gitu ya. Kayak temanmu tuh jahat sama kamu. Jadi semua orang yang deket sama kamu itu akhirnya bermusuhan atau dimusuhi sama dia. Termasuk ketika kamu punya pasangan tuh, selalu salah aja di matanya dia gitu ya. Sehingga akhirnya kamu berkonflik dengan orang-orang di sekitarmu. Kemudian ada nih yang juga menarik.
pingin samaan terus sama kamu. Kalau nggak samaan tuh kesannya tuh jadi nggak sefrekuensi. Jadi kekompakan tuh definisinya tuh harus sama persis. Padahal pertemanan, apalagi kalian udah dewasa gitu ya, udah bukan kayak teman SMP atau teman SMA yang bareng-bareng aja gitu. Yang namanya pertemanan tuh nggak harus samaan terus gitu. Jadi justru perbedaan dan bisa nerima perbedaan satu sama lain itu bagian dari memperkaya dalam pertemanan itu sendiri. Tapi kalau pengen samaan terus sama kamu, harus selalu berfrekuensi. Waduh, bahaya banget nih yang kayak gini-gini nih ya. Takutnya ketika ada perbedaan sedikit saja, terus langsung ngerasa gak kompak gitu ya kan. Nah bener kan, jadi bahkan pengen beli apapun yang kita beli, bahkan kalau dia beli, kita juga harus beli, misalnya kayak gitu. Jadi kesannya itu dipaksakan sama hanya untuk kelihatan kompak gitu bersama. Padahal kan namanya pertemanan tuh kompak gak harus pakai sama-sama pakai seragam gitu ya. Pokoknya kalau kuning harus kuning, kalau hijau harus hijau ya. Serem banget ya tiap kali pergi kayak gitu ya gak sih? Gitu ya. Nah kemudian ini nih, semuanya tentang dia ya. Kamu diminta dengerin dia terus, kamu diminta ngertiin dia terus, mintanya diutamakan terus gitu ya. Selalu ada dia di dalam semua cerita. Jadi kalau dalam semua aktivitasmu tuh sebaiknya ada dia. Bahkan ketika kamu ada kegiatan pribadi, atau mungkin kamu diketahui pergi sama temen yang lain, dia nggak ada, ini benar-benar bisa membuat dia tuh ngerasa marah atau nggak terima gitu. Rasanya kayak being excluded, karena dia harus selalu ada dimanapun kamu ada, dan dia harus selalu ada di setiap ceritamu, bahkan sampai dengan cerita yang berkaitan dengan pribadi atau privacy keluargamu misalnya gitu. Kemudian kalau misalnya ada masalah, nggak mau minta maaf gitu ya. Jadi gak mau minta maaf. Kemudian melakukan manipulasi untuk keuntungannya dia. Nah ini hati-hati ya. Kalau sudah mulai semua tentang dia, ya dia pingin didengerin terus, pingin di ngertiin terus, minta diutamakan terus, selalu ada di semua ceritamu. Apalagi kalau misalnya ngeselin gak mau minta maaf. Nah ini tanda-tanda nih, kamu temenannya sehat atau enggak gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan buat reshuffle mungkin gitu. Terus ada lagi tipe yang gini nih. Nah, tipe pengontrol. Ada ya dok teman tipe pengontrol? Wah, ada. Jadi, semua yang berteman sama dia itu harus ikut apa yang dia mau. Misalnya nih, berteman berempat. Yang dua mau ikut, yang satunya nggak mau ikut, dia akan membuat yang dua ini memusuhin yang satu. Gitu ya. Jadi ketika ada yang berseberangan pendapat, ketika yang ada yang pendapatnya nggak sama, itu dia langsung bikin permasalahan atau drama ya. Nah dia akan mengatur dengan alasan kompak tadi yang di slide pertama tadi ya kan. Jadi semuanya tuh harus sama. Ketika ada yang nggak berkenan untuk sama atau menolak sama, maka dia akan menganggap sebagai nggak kompak. Jadi ini layak nih dideskrit, layak nih diterjang dari pertemanan kita gitu ya. Apalagi ketika kemudian di grup itu atau di kelompok itu ada yang ngerasa kayaknya ini nggak bener deh, mengkoreksi gitu ya. Kayaknya ini ada yang mesti dibenerin deh. Wah jujur nih dia, ngomongin apa adanya, pasti dia akan berusaha menyingkirkan. Kenapa? Karena buat orang-orang seperti ini yang tidak sama itu dianggap musuh. Jadi maunya dalam pertemanan tuh betul-betul harus homogen. Padahal di pertemanan dewasa mana ada orang yang sama persis. Mana ada orang yang gak ada perbedaan, itu gak mungkin banget gitu kan, gak mungkin banget. Jadi perlu diwaspadai kalau di pertemanan dewasa kok kompaknya itu dipaksain gitu, kok kompaknya itu bener-bener membuat kita itu ngerasa kayak gak punya ruang untuk punya pendapat gitu. Jadi hati-hati banget ya, hati-hati banget kalau mulai terjadi situasi-situasi seperti ini gitu. Nah yang terakhir ini nih. Jadi kalau kamu punya teman yang gak suka ketika ngelihat kamu maju, ini tanda-tanda ya. Jadi ketika kemudian kamu punya prestasi, dia gak nyaman. Ketika kamu bisa ikut sesuatu yang dia gak bisa, contoh misalnya nih kamu ada traveling bersama teman-temanmu yang lain dan dia gak bisa, dia gak terima
gitu ya. Atau misalnya ternyata dalam satu kondisi kegiatan kamu udah bisa di level 2, dia baru level 1, dia nggak terima dan dia akan bilang, ya kamu mah punya keberuntungan banyak, kamu mah banyak gini-gini, aku nggak bisa tuh karena nggak beruntung, naninu, sehingga kamu ngerasa bersalah karena udah maju dibandingin dia gitu ya. Atau misalnya di saat kamu punya privilege ya, dengan pekerjaanmu yang berbeda dengan pekerjaan dia misalnya gitu, atau misalnya kamu memang udah mengerjakan sesuatu duluan, kamu punya privilege dan kemudian kamu gunakan privilege itu dan dia ngerasa iya kamu mengeksklusifkan diri ya kamu, jadi dia ngecengin dalam rangka iri sebenarnya, nggak terima gitu. Belum lagi kalau kemudian dia meminta kamu untuk spec down, supaya kamu selalu setara dengan dia. A good friend itu dia akan enhance ability-nya dia untuk setara sama kamu, bukan meminta kamu spec down atau minta kamu turun supaya dia bisa setara sama kamu. Ini ciri-ciri gitu. Aku belum bisa, udah kamu di sini aja, kamu gak usah maju. Padahal kemajuanmu itu merupakan salah satu metode kamu untuk bisa sukses di kemudian hari gitu. Tapi karena dia belum maju, dia mintanya kamu nungguin dia. Tapi kemudian dia nggak maju-maju gitu. Dia di situ-situ aja ya. Akhirnya kan kamu jalan di tempat gitu ya. Itu yang perlu kamu perhatikan ketika memang kamu punya teman yang menghambat kemajuanmu. A good friend itu akan membantu kamu untuk maju gitu ya. Bener ya, crap gitu. Jadi harus memahami bahwa dalam pertemanan itu maju adalah hak setiap orang. Dalam pertemanan berkembang adalah hak setiap orang. Jadi kalau ada teman yang berkembang dan kita ngerasa belum kesana, ya jangan kemudian ngedrag dia turun dong. Gitu. Kalau emang kita belum mampu, ya melihat dia dulu dan belajar dari dia supaya kita nanti one day juga bisa punya kemampuan yang sama dia gitu. Bukan menghambat dia untuk menjadi orang yang kemudian dia menghambat kita untuk menjadi orang yang maju gitu. Nah, terus gimana nih gitu? Susah kalau diajak maju, lebih baik kita tinggal bener ya. Terus gimana kalau punya teman kayak gitu? Ngilangkah? Mundur perlahan gitu? Atau atur ulang circle-mu? Nah, ini menarik ya. Jadi, setuju ya? Pertanyaannya kan selalu gitu. Gimana nih dok, punya temen kayak gitu, terdeteksi temen yang kayak gitu, aku harus gimana? Ngilangkah? Mundur perlahankah? Nah, dalam pertemanan itu ada yang namanya mengatur ulang circle. Kalau aku istilahkan adalah dengan reshuffle. Emangnya kabinet doang yang bisa di reshuffle? Oh, tentu tidak. Pertemanan pun perlu di reshuffle. Loh, dok, berarti pertemanan tuh pilih-pilih. Lah, emang kamu berteman gak milih? Random kamu bertemannya? Lah, kamu dewasa kayak gini, teman asal yang penting teman? Ya jangan dong. Energinya terbatas kok dibuang-buang buat orang yang gak ada kontribusinya buat kamu. Loh, berarti berteman itu hanya cari manfaatnya? Ya enggak, cari manfaat itu kalau kamu gak ngapa-ngapain terus dapat manfaat. Tapi kalau saling memberikan manfaat, mutualis, nah itu kan namanya bagus. Tapi kalau kemudian kamunya tuh terus ngasih perhatian, kamunya terus ngasih effort, dianya cuma nerima doang, ya. Jadi kan dalam pertemanan terus kamu nggak dapat manfaat apa-apa, nggak dapat benefit apa-apa, ya untuk apa diteruskan pertemanannya? Atau boleh juga sih berteman boleh seperti itu, tapi lingkarannya yang diperbaiki gitu. Nah gimana nih? Oke, kita mulai ya. Mari kita catat. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah catat semua temanmu. Cerit ya, catat semua temanmu. Temanmu itu kamu kategorikan dalam 3 kategori. Green, yellow, and red. Ya, green, yellow, and red. Gitu ya. Tulis namanya teman-temanmu tuh ke bawah ya. Wargini, Wargitu, Warsitu, Warawiri, Wargono, Warabahaya. Ya kamu tulisin tuh semuanya gitu ya. Jadi kamu tulisin tuh semuanya. Ya iyalah Tur, masa kamu cuman mau ngasih itu doang, kamu gak dapat benefit apa-apa? Ya gak mau lah ya. Tulis tuh Wargini, Wargitu, Warsitu, Warawiri, Wargono, Warabahaya, Warabeleh-beleh, kamu tulis semuanya ya. Lalu kamu kategorikan dalam 3 kriteria. Ijo, kuning, merah ya. Ijo, kuning, merah. Berdasar apa? Berdasarkan kebermanfaatan dalam pertemanan. Berdasarkan kebermanfaatan dalam pertemanan. Oh, Wargini nih positif dok. Positif artinya apa? Saya juga bisa berkontribusi dalam kehidupannya dia. Wargini juga bisa berkontribusi dalam kehidupannya dia. Dan kontribusi ini sangat positif dalam kehidupan saya ya.
Jadi positif, saling memberikan kontribusi yang baik. Nah, bagaimana dengan Wargitu? Oh, Wargitu ini ya dok, kalau berteman sama dia tuh, aduh, dia tuh kayaknya nyedot energi banget gitu ya. Masuk ke kategori teman yang toksik tadi gitu ya, maunya di ngertiin, maunya didengerin, tapi kalau dimintain tolong nggak bisa gitu ya. Pokoknya aduh nyebelin lagi lah, dia iri, setiap kali ketemu dia ada itu ngomongin orang lain terus gitu, nggak pernah ngomongin masa depan, ngomonginnya ke permasalahan terus gitu ya. Kamu masukkan tuh ke dalam kategori merah, negatif. Nah terus ada nih Warsitu. Nah Warsitu nih ada seneng nggak ada ya nggak apa-apa. Dia juga begitu ke kita, ada seneng nggak ada yang nggak apa-apa. Artinya kontribusinya tuh nggak negatif, tapi dia juga nggak nyedot energi gitu, nggak negatif, tapi dia juga ada nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya netral aja. Kemudian warawiri, oh warawiri juga sama dok, perannya kayak Wargini tuh. Oh ada dia enak, kita bisa bekerja sama dengan baik, bisa memberikan kontribusi yang baik juga gitu. Nah kemudian Wargono, gimana Wargono? Oh Wargono biasa. Oh Warabahaya gimana Warabahaya? Warabahaya ternyata negatif. Nah ini harus kamu list down ke bawah. Ya, kamu catat, kemudian kamu kategorikan tuh, hijau, kuning, dan merah. Nah, terus kalau udah gini gimana? Masuk ke sesi yang berikutnya. Kalau kamu udah kumpulin tuh semua teman-temanmu, kamu masukkan ke dalam lingkaran. Makanya tadi akan aku bilang kan, you have to reshuffle your friend circle. You have to reshuffle your friend circle gitu. Kan tadi kita lihat ya, siapa tuh yang ngeselin? Oh, Wargitu. Itu ya, Wargitu itu ngeselin, Wargitu itu vampire ya, Wargitu itu yang benar-benar bikin masalah dalam kehidupan saya. Ya Wargitu kamu taruh di circle paling luar gitu, wara lalu ketinggalan. Kamu taruh di circle paling luar ya. Warabahaya, Warabahaya juga tadi ada di warna merah, Warabahaya taruh di circle yang luar. Lalu kan tadi ada Warsitu sama Wargono yang dia ada ya terserah, nggak ada yang nggak apa-apa. Tapi kalau ada juga nyenengin, kalau nggak ada juga biasa aja. Maka kita masukkan ke dalam circle yang warna kuning. Ya, Warsitu dan Wargono masuk ke circle warna kuning. Kemudian tadi Warawiri dan Wargini itu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan kita. Keberadaannya mereka itu bisa mendukung kita, bisa memberikan kontribusi positif, ya bisa membuat kita itu nyaman dalam berteman, mutualis, masukkan ke dalam kategori lingkaran hijau. Jadi setelah tadi dikategorikan hijau, kuning, dan merah, kamu masukkan tuh dalam circle begini. Tujuannya apa? Untuk kamu lihat temenmu yang sebenarnya ada di inner circle itu siapa aja. Temenmu yang ada di outer circle itu siapa aja. Temenmu yang sebenarnya nggak layak kamu panggil temen itu siapa aja. Gitu. Jadi nggak ada tuh temen yang sejajar, nggak ada. Diumpamakan membership tuh nggak bisa semuanya platinum men. Ya, harus ada yang platinum, diamond, gold, dan mungkin silver atau bahkan mungkin tidak terdaftar atau nggak ke register. Harus ada. Dalam pertemanan dewasa itu nggak ada sama rata sama rasa gitu ya. Tapi dalam pertemanan dewasa itu harus jelas pembagian energinya gitu ya. Jadi nggak semua orang tuh punya hak untuk ada di circle warna hijau. Nggak semua orang itu punya hak untuk berada di circle warna hijau. Kenapa begitu? Energimu terbatas, jangan dibuang-buang. Energimu itu nggak kayak zaman dulu yang masih bisa sono sini hehehe encok ya, udah tua, udah cari duit, udah kerja, masih heha heho, nggak ada juntrungannya, pulang-pulang encok ntar ya, udah nggak usah gaya-gaya kayak zaman kehidupan masih penuh tenaga ya. Nggak bisa lagi tuh energi tuh dibuang-buang kayak gitu, harus betul-betul selektif. Nah kalau udah gini terus gimana dok? Cuman mandang gitu doang. Sini aku kasih lihat. Cuman gitu doang. Sini aku kasih lihat ya kan. Untung tadi nggak salah ngomongnya. Nah gini. Jadi kalau udah ketemu ya tadi masuk tuh kategori circle ya, kamu masukkan ke dalam pembagian energi. Ini yang sering bikin kita itu stres, yang sering bikin kita itu overwhelmed dan burnout adalah kita itu berpikir punya energi itu bisa 100% kemana-mana.
Saya akan berikan 100% untuk pekerjaan saya akan berikan 100% untuk keluarga saya akan berikan 100% dari teman-teman saya. Emangnya ada pinjol tenaga? Emangnya ada ngutang energi? Emangnya bisa kamu minjem temen, gue lagi kehabisan energi, pinjam energimu dulu? Nggak ada. Mau ngegade apa tuh buat pinjam energi? Nggak ada. Energimu tuh totalnya cuma 100%. Nggak ada nambah-nambah energi. Dikiranya Avenger, super power ya, bisa nambah energi, pay later energi. Bener ya Mel? Pay later energi. Pelanggaran. Jadi total energimu tuh cuman 100% ya. Jadi nggak bisa lagi dibuang-buang energinya untuk orang-orang yang nggak berkontribusi gitu. Let's say nih, kita ambil contoh ya, energimu 100%. Untuk kamu sendiri, kamu mau ambil 10%, 80% nih, ya keluargamu inti gitu ya. Jadi 80% kali 24 jam tuh 19,2. Itu aja ntar masih dikurangin sama tidur. Mau melek terus loh kehidupan, kan pakai tidur juga ya. Tidur aja kan udah 7 jam tuh. Gila enggak? 7 jam tidur, 6 jam tidur. Masih mau ngebagi-bagi dong energinya buat teman-teman. Terus untuk temen, kamu pilih 10%. Itu cuma 1,2 jam sehari. Untuk family, keluarga besar 10%, itu cuman 1,2 jam ya? 2,4 jam gak sih? Kok ngitungnya gini sih? Salah ngitung deh. Ini hitung-hitungannya gimana? Hah? 24 10%-nya bukan 2,4 ya? Hah? 24 ya? Hah? 10% kali 24. Gimana? Kalkulator. Bisa berhitung aja nih. Lah itu aja totalnya baru belum. Nah, total kehidupan kan 24 jam ya. 19,2 ditambah 1,2. 20,4. 20,4 tambah 1,2. 20,4 ditambah 20,4 ditambah 1,2. Hah? 20,4 ditambah 1,2. 21. Lah ini kan kurang nih. Itu aja itu. Hitungannya salah. Bingung aku ya. Kok coba dihitung pakai sempoa ya. Nah, bener kan 2,4. Harusnya ya bener kan 20. Makanya sisanya masih ada berapa jam? 2,4 ya kan? 2,4 jam buat temenmu, 2,4 jam buat family. Bayangin loh, kamu tuh buat berteman cuma punya 2,4 jam. Kamu chatting sama dia udah sejam. Nanti belum ngobrolnya sejam, belum apanya. Abis itu udah. Jadi gak ada tuh spend waktu 6 jam sama temen, spend waktu 3 jam sama temen, gak ada. Jatahnya cuma 10%. Itu kalau 10%, kalau 5%, kalau 3%. Jadi mulai sekarang itu sudah harus ngerti. Oke, berarti untuk wargitu, warabahaya, warawara, wele yang cuman bisa dapat 4%. Ini kan tadi ya 10% untuk teman itu masih dibagi lagi yang hijau, kuning sama merah. Kalau temenmu yang 10% itu kamu mau bagi lagi, ya berarti kamu kasih 10% untuk ini, 6% untuk itu, 4% untuk itu. Jadi akhirnya kamu itu benar-benar bisa membagi energi sesuai dengan apa yang dikontribusikan gitu. Untuk ke pasien kan kerja, kalau pasien ya kan pekerjaan kan beda gitu. Jadi akhirnya bisa secara rasional membagi. Bayangin kalau misalnya kamu kasih energi ke temanmu nih 10%. Temenmu ngasih kamu cuma 5%, kira-kira rugi nggak? Ya, atau temenmu nih ngasih kamu energi 5%, terus kamu ngerasa harus kasih 20% gitu, bangkrut nggak lama-lama? Bangkrut. Jadi udah nggak ada lagi pertemanan di kantor, pertemanan orang dewasa yang tidak dilihat benefitnya. Loh dok, benefit itu berarti kita cari untung, bukan equality.
ya, kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan ini nggak harus finansial, ditraktir, tapi secara mental. Oh ya, teman saya ini nggak pernah jarang nongkrong makan, tapi setiap kali kita ngobrol rasanya jadi nyaman. Kamunya ngerasa menjadi punya energi, kamunya jadi ngerasa bisa produktif di tempat kerja. Ya itu yang disebut dengan pertemanan di dewasa gitu. Jadi seperti itu ya. Bagaimana kemudian melakukan reshuffle atau kemudian mengulang kembali, menata kembali ya dalam pertemanan gitu. Nah, kita akhiri dengan quote. Quote kita di malam hari ini. Oke, setuju. Growing up means realizing a lot of your friends aren't really your friends. Itu ketika dewasa. Jadi bedakan antara sahabat, teman, dan kenal. Sahabat, teman, dan kenal. Enggak semua ada di green circle. Enggak semuanya ada di green circle. Jangan sampai semua orang dimasukkan ke green circle, akhirnya overwhelmed, dan kemudian kita kecapean dan kehabisan energi buat kita sendiri. Seperti apapun juga, teman itu harus dipilih, dipilah, dan ditata. Tidak boleh semuanya ada di circle terdekat kita. Kaitannya dengan apa? Pembagian energi dan tentu saja kontribusi. Jadi nggak apa-apa pakai banget menata-nata kembali gitu ya. Apa yang misalnya emang kita mau tata dalam kehidupan pertemanan kita. Baiklah, kalau teman-teman nonton video ini di YouTube, boleh banget ya visit Instagramku dan juga follow di Santi_psychiatrist. Kalau teman-teman misalnya ada di Instagram Live dan kemudian nonton juga ini, boleh banget bantu aku untuk subscribe di YouTube channel aku di Dr. Santi Psychiatrist, dan juga boleh visit dan juga follow di TikTok account aku Dr. Santi_psychiatrist. So gitu ya, hari ini tentang reshuffle temen gitu ya. Bagaimana supaya teman-teman itu betul-betul memahami kekuatan diri. Bagaimana teman-teman itu mampu mengerti bahwa tidak semua teman harus ada di lingkaran yang sama. Harus mempertimbangkan betul kekuatannya teman-teman, harus mengerti di mana teman-teman harus meletakkan teman, bukan dalam rangka cari untungnya aja, tapi bagaimana supaya bisa sehat dalam pertemanan, tidak berujung kepada pertemanan yang merugikan, dan teman-teman bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik dan bisa dengan tenang gitu. Jadi kalau misalnya informasi malam hari ini bermanfaat buat kamu, boleh banget video ini nanti di-share ke teman yang membutuhkan, membantu kamu untuk bisa lebih sehat dalam pertemanan. Dan apabila video ini juga mungkin bermanfaat buat kamu, boleh juga kamu save ya, supaya nanti bisa kamu tonton lagi kapan-kapan. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Iya bener banget, live di Jumat malam, biasanya Selasa, karena ada 2 kali Selasa absen karena kendala perjalanan. Semoga informasiku bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa pesanku, stay healthy, stay safe, dan stay sane. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Bye-bye.